Baiklah rekan-rekan sepelayanan, khususnya juga yang bergerak di bidang peningkatan spiritualitas dan persekutuan anak-anak sekolah minggu di gereja kita, HKBP Tanjung Sari. Materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah materi yang bersifat umum dan juga sekaligus bersifat perenungan dan juga bersifat memotivasi kita. Jadi perenungan, pengenalan umum, dan juga memotivasi kita gimana supaya lebih punya semangat dan kebersamaan untuk mempergumulkan apa yang boleh kita buat bagi anak-anak sekolah minggu kita, khususnya di HKBP Tanjung Sari, Medan. Kalau kalian mendengar warta jemaat, anak jemaat itu lahir, senang atau enggak? Alasannya apa? Hah? Berhasil narwamu. Iya, jawabannya adalah senang. Karena memang mungkin itu sudah bagian daripada pengamatan kita, aktivitas keseharian kita masing-masing. Yang kedua, kenapa sekolah minggu itu dilayani? Apa alasannya sehingga gereja melayani sekolah minggu itu? Hah? Karena jemaat sekolah minggu itu adalah, ada yang mengatakan karena anak sekolah minggu itu adalah jemaat. Karena anak sekolah minggu itu memang butuh pendampingan. Karena anak sekolah minggu itu adalah ya wajar dari segi usia, itu wajar dilayani. Tapi dari segi pemahaman teologisnya sebenarnya kenapa gereja merekrut kita ini menjadi orang yang bisa dipersembahkan untuk anak-anak sekolah minggu, mengajari anak-anak sekolah minggu ini supaya mengenal Kristus. Alasannya apa? Jadi kalian mengatakan karena mereka adalah jemaat. Jawabnya memang iya. Kemudian muncul pertanyaan setelah saudara menjawab itu, sejak kapan anak-anak itu menjadi jemaat? Jadi berarti baptisan urusan siapa? Hah? Nak kining seorang danaki las rohamu. Jemulul solid baptis danaki las rohamu. Bah, las rohamu dang dibaptis. Kan manguli mabawa tu anak boru gabe sada rumah tangga maon marpinopari mana sida asa soparna sida asa digohi na sida tanoon jala diwasoi dekya kana di laut do pido ngaka namar tonga-tonga langit. Kemudian lahirlah anak laki-laki atau perempuan. Laki-laki perempuan ini juga persoalan juga ini. Ya ada beda kamu seorang danak ala buru-buru dang beda ngomong dah. Nah, itu konteks lain, masalah tradisi. Itu bagian dari korban juga pada saat ini. Anak na perjolo buru-buru, anak na dua buru-buru, anak na tolu buru-buru, anak na paton ibabua mamuse. Ai ngasorang anak musi peopat. Hido inna. Bawang na buru-buru, buru-buru do inna. Kalian sebagai guru-guru sekolah minggu karena sudah memiliki hubungan emosional menyangkut soal anak-anak, secara otomatis kalian itu akan terundang menjadi pribadi yang bersukacita atas kelahiran daripada anak tersebut. Lalu saya tanya kalian, kenapa anak-anak itu harus diajar menyangkut soal Kristus sebagai keselamatan bagi dirinya? Karena dia adalah jemaat.
Iya benar, tapi saya bertanya lagi, sejak kapan dia disebut jemaat? Sebelum dia dibaptis, dia bukan jemaat. Untuk itu kalau anak itu kita senang dia lahir, sebenarnya kita juga harus bertanggung jawab. Manosoin atau rasna asa tumibu dibuat dadanaki terdiri asa molomate unang gabe mariswang. Iya, karena itu sama dengan bangke Bapak Ibu. Kalau kita sakramen kita berapa? Kenapa disebut sakramen? Hamu guru sekolah minggu sekonatu samuna de sakramen iman nasinuru ni Yesus ulah honotta. Jadi kalau memang Yesus tidak menyuruh itu kita lakukan, itu bukan sakramen. Jadi kalau Katolik itu mengubur orang mati, itu disebut sakramen. Iban namololah hamu tutoba jot situa madok dohot na tua-tua. Tokin nae pe sakramen ininna. Habe HKBP do. Jadi hamu songo guru sekolah minggu jangan pernah sebut itu. Alasan HKBP dijadikan itu menjadi sakramen karena itu menyangkut perintah Yesus. Lao mahamu tu lihat pertibion barita ho kamu ma barita nauli diri hamu manasida tu bagasan guar de bata ama anak dohot todi itu baptisan. Satu. Yang kedua, jalo hamu maun dagik kudoi. Jalo hamu maun mudar kudoi. Nani sekon tu hamatean bain hasesan di dosamu. Saya baik kamu masongoni bain perningotanmu na diau. Perintah, saya baik kamu masongoni baen parningotan muna diau. Dan hanya yang dua itu dari segi pemahaman Alkitabiah yang diperintahkan oleh Yesus kepada orang yang percaya terhadap dirinya supaya itu dilakukan. Baptisan kudus dengan perjamuan kudus. Nah untuk itu anak-anak itu disebut sebagai jemaat ketika dia telah menerima baptisan. Makanya gereja membuat jadwal untuk baptisan itu nggak bisa sekali 6 bulan. Jadi kalau di HKBP Teladan itu biasanya sekali 3 bulan paling lama. Asa molo adong nama satu ibana dan dikubur songoni. Bukan dikuburkan begitu saja, maaf, sama seperti menguburkan, maaf sekali lagi, binatang. Jadi baptisan itu adalah apa? Materai bagi anak untuk menjadikan dirinya menjadi warga kerajaan Allah. Kalian mungkin ada terlibat menyangkut soal anak sekolah minggu di sektor dalam keadaan sakit dan dia belum dibaptis. Apa tindakan saudara? Dia sekarat, nyawanya sudah di sini. Apa tindakan kalian? Siapa yang baptis? Yang baptis siapa? Kalian bisa. Loh. Nah itu, ada yang terkejut. Kalian bisa, tapi dengan syarat tidak bisa melakukan penumpangan tangan. Sintua bisa, orang tuanya bisa, guru sekolah minggu bisa. Supaya si anak itu tidak ditanam begitu saja. Jadi kalau Anda terjadi di lingkungan seperti itu, kau guru sekolah minggu di situ, sebenarnya yang dihukum Tuhan siapa? Kau. Ko'oh. Nah itu, jadi itu gunanya pembinaan itu inang. Jadi di pembinaan ini bukan hanya menyangkut soal materi-materi seperti ini. Kita itu wawasannya semakin luas. Jadi bisa inang bilang Amang Sintua ini contohnya. Kejar Amang Sintua ini, ada kejadian di sana. Kalau tidak ada Sintua, bisa orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak bisa, inang bisa melakukan. Jemaat biasa bisa melakukan. Adalah sungguh sangat lebih baik kalau Sintua. Jadi ketika anak ini mati, inang tinggal lapor, saya sudah baptis. Jadi jangan kalian pikir kalian itu orang-orang biasa. Terkejut. Iya, terkejutlah memang karena dingin di sini. Beda dengan di Medan. Di Medan panas, di sini dingin. Inang tinggal melapor sama Amang, tinggal melapor Amang Pandita Silaban, saya sudah baptis. Mantap. Kemudian kita bisa melayani itu sebagaimana pelayanan biasa bagi orang-orang yang sudah dibaptis secara resmi. Kemudian tidak jadi mati. Lanjutannya bagaimana? Lanjutannya anak itu dibawa ke gereja tapi tidak dibaptis lagi. Pendeta hanya melakukan penumpangan tangan. Nah itu. Belum lagi dimulai.
Waduh. Iya, oke. Tadi saya dengar juga sayup-sayup. Bagaimana caranya gitu kan, Amang? Apakah tahapan-tahapannya gitu kalau kita misalnya mau membaptiskan seseorang yang lagi praktek? Contohnya udah sekarat lah. Inilah bayi itu. Inilah bayi itu kan? Inilah orang tua contohnya. Cukup gini aja. Ale juita. Hudidi mahotu bagasan guar debata ama. Dohok guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tod di porbadia. Amin. Cukup. Gitu. Jangan kau tambah-tambahin. Hah? Bukan tumpang tangan namanya, airnya diginikan. Tawar, coba. Ini juga perlu. Segala sesuatu yang disebut dengan penyumpangan tangan bagi ajaran HKBP itu menyangkut soal apa? Soal ucapan. Kalau ucapan dalam hal penumpangan tangan, jalohamu ma pasu-pasu nasihat debata ama. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata ama ho. Molo adong ungkapan na asing. Sendiri hutang. Enggak penumpangan tangan. Walaupun di kepala. Karena tidak ada di situ ungkapan yang menyangkut soal penumpangan tangan itu. Pernah nggak kalian orang tua menumpangkan tangan sama kalian? Apakah itu penumpangan tangan? Tidak. Itu. Jadi jangan kita jadi merekam pikiran kita. Oh, itu guru sekolah minggu itu loh melakukan penumpangan tangan dia. Tanya dulu. Dalam hal meletakkan tangan itu dia di situ. Apakah ada berkat yang di agenda itu disebutkan dia? Alesianu. Siatano do permulaan di dagingmu. Mulak maho gabetanong. Ale Tuhan debatana manopaho. Doho Yesus Kristus na palohoko siya dosa. Doho ton di perbadia naman joho Tuhan ngaluan na surasuda. Ima mangramoti bakem. Pai maro ari parpudi. Itu artinya penumpangan tangan. Contoh, orang yang kena RPP disebutkan dalam apa itu dalam aturan peraturan itu nggak bisa dilayani gereja. Sebenarnya itu yang nggak bisa disebut. Jadi ketika ada orang bunuh diri bisa dikubur, tapi jangan sebut itu. Karena saya adalah perwakilan Tuhan. Mate ma'au. Ale Robert. Itu sebutan. Ale Robert. Siatano do permulaan di dagingmu. Kalau mati yang bunuh diri, saya nggak punya hak menyebut dia Robert. Tapi kalau perhalado pergi ke situ hanya berdoa, ale Tuhan dewata ngamate obayon, bisa. Boleh. Jaina jolo. Jadi dulu dibilang, itu kalau di kampung-kampung na jolo dibilang dua, ngade sakrameni, ada lagi ungkapan satu lagi. Mungkin kalian yang dari kampung atau sering ke kampung, ahamai. Ngade agedai. Ngade agedai ndado. Jadi agenda itu sakral. Ada agenda HKBP 2. Ada kan? Hah? Om Bagunani Pembinani. Kalian juga jangan bilang-bilang itu agenda sekolah minggu. Kenapa? Dulu ada orang meninggal, orang tua di kampung. Datang sintua, dipakai agenda na Mehmet. Apa dibilang? Laus agenda ni sekolah minggu mai bapak ditai. Makubur babaki. Nama tua mah tokoh di tahun. Laus agenda na Mehmet mai makubur. Enggak. Jadi jangan kalian bilang itu agenda di sekolah minggu. Suatu ngarung mesti ada kamu agenda di mabelu. Itu dulu dibuat demi mempersimpel. Bukan diperuntukkan untuk sekolah minggu. Jadi kalau kalian terbiasa nanti mengatakan itu, datang amang sintua karena kebetulan dibawa ke Sarulla. Jalannya terjal, licin, becet. Dibuat di mana agenda na Mehmet. Akibat dari ungkapan kalian itu terekamlah itu di pikiran jemaat. Leani natorasi. Masa agenda kecil pula dibuatnya mengubur bapakku itu. Udah lebih sakral dia lihat agenda yang besar dibandingkan agenda yang kecil. Itu karena dosa kalian. Nah, jadi itu dibuat adalah mempersimpel. Jadi kesimpulannya tadi biar jangan ngaur. Asat besok sofin atau orang on.
Ah, ah. Biar jangan yang tadi yang mau saya katakan. Jadi kalau ada lahir anak-anak, nggak apa-apa. Itu bagian dari sukacita kita. Tapi kita sebenarnya juga bertanggung jawab untuk menunggu-nungui madok tunatorasna pamanat toni asa dididi. Molomar sahid pei ikut pamanat do naung tardidi do mang nadang. Kalau dia mati, kita juga pribadi yang terdakwa. Sebagai guru sekolah minggu yang berada di lingkungan si pribadi yang mati, lalu dia mati sampai tidak berada dalam situasi atau kondisi baptis. Jadi judul yang saya ambil itu adalah ini, aku ada untukmu. Ya. Yang berikut coba kita perhatikan, ini adalah ungkapan Allah kepada orang Israel melalui perantaraan Musa. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, garis bawahi harus. Haruslah engkau mengajarkan, garis bawahi harus. Engkau mengajarkannya berulang-ulang, harus berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anak. Membicarakannya apabila engkau di mana? Duduk. Artinya dalam keadaan tidak beraktivitas, santai. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, artinya dalam situasi genting. Nomor tu perlu helanion tu minggu nanengro gawe lawe mana tu dia, lawe mana tu sarulla. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau mau bangun, artinya mau beristirahat. Kalau kita lihat aktivitas yang ada di sini, anak-anak sebenarnya tidak bisa lepas dari pengawasan siapa? Pengawasan orang tua. Apabila kita lihat dari uraian ini, anak-anak sebenarnya harus menjadi pribadi yang senantiasa mengkonsumsi apa? Firman Tuhan. Tapi yang menjadi kesimpulan di sini Bapak Ibu, apa? Ini adalah menyangkut janji. Ulangan ini adalah menyangkut semua janji-janji Allah terhadap orang Israel. Ini disebutkan anak-anak menjadi pusat perhatian. Kenapa ungkapan ini dikatakan kepada orang Israel melalui perantaraan Musa, supaya anak-anak juga menjadi bagian daripada janji Allah terhadap orang Israel. Covenant. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan kau akan menjadi berkat. Semua orang akan tunduk kepadamu, bangsa-bangsa lain. Ini disebutkan supaya itu bisa juga menjadi bagian daripada siapa? Anak-anak. Supaya janji itu tetap menjadi roh yang beregenerasi kepada anak-anak itu sendiri. Perlu kalian ketahui, ini adalah dalam konteks perjanjian lama. Jadi kalau kalian ditanya konteks anak-anak dalam perjanjian lama itu apa? Anak-anak itu adalah bagian daripada janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan memanggil orang Israel menjadi perantara dirinya untuk menunjukkan Allah itu siapa di tengah-tengah dunia. Jadi pemilihan Israel itu adalah perpanjang tanganan Allah untuk menunjukkan Allah itu ke dunia melalui siapa? Melalui orang Israel. Apakah karakter daripada Allah itu? Dia adalah pengasih, dia adalah penyayang, dia adalah pengampun. Tetapi ingat, dia adalah pemarah. Ketika dia di nomor duakan, iya, dang jadi kana ommu jaladang jadi sumanomnu manangahan na di banua ginjang doho na di banua toron yang go tunggabe si sobaon manang baliknya apa? Iko luluhono kudosyan ya mama tu pinoparra ro di sudut patuluhor ro di sudut papaton pinopar dia kana sogoro hamida awale asido rohaku dia kana ribu-ribu namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki. Itulah konteksnya ini. Iya. Kalau kita lanjutkan, inilah konteks perjanjian baru. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang memiliki kerajaan. Ini tadi perwujudan daripada janji itu. Jadi benang merahnya, kalau kita buat di sini PL,
Kalau kita buat di sini PB. Ini tadi janji, covenant. Lalu apa peranan anak-anak di sini di konteks PL? Kemudian berjalan ribuan tahun kemari, sebagaimana orang Israel itu terkadang jatuh ke Mesir, jatuh ke Babel, dan kemudian melalui kejatuhan ini Mesias itu muncul. Iya, karena Yesus juga bagian daripada keturunan Israel. Kemudian inilah yang menjadi puncak. Sebab seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi yang menjadi investasi untuk kerajaan Allah itu mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru sebenarnya siapa? Anak-anak. Makanya dia begitu luar biasa memeluk erat anak-anak itu. Karena memang anak-anak itu bagian daripada misi dirinya. Sejak Israel itu dipilih dan sejak Kristus itu menjadi Mesias di tengah-tengah dunia. Mengapakah Yesus begitu mencintai anak-anak? Tadi alasannya sudah kita ketahui. Anak-anak adalah hadiah dari Tuhan. Silakan saudara baca Ulangan 7 ayat 13 dan seterusnya. Kita bahas di rumah masing-masing. Kemudian melalui anak-anak, orang tua menerima berkat istimewa dari anak-anak. Investasi orang tua yang paling terbesar di kehidupannya adalah siapa? Anak-anak. Itu sebabnya Hannah begitu luar biasa menyampaikan doa terhadap Tuhan supaya Tuhan memberikan buah keturunan terhadap dirinya, yaitu adalah yang bernama siapa? Samuel. Arti Samuel apa? Samuel artinya aku telah meminta dari Tuhan. Jadi perlu kalian ketahui teologi anak adalah Samuel. Teologi anak adalah Samuel. Jadi Samuel itu artinya adalah aku sudah menerima dari Tuhan. Setelah Allah memberikan Samuel kepada Hannah, apa yang dilakukan Hannah? Samuel kembali dipersembahkan dia kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi setiap anak yang dipersembahkan Allah ke setiap keluarga pada intinya harus kembali dipersembahkan kepada siapa? Harus kembali dipersembahkan kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan bagaimana cara mempersembahkannya? Kan begitu. Itu tugas kita Bapak Ibu sebagai guru-guru sekolah minggu, supaya anak-anak siap dipersiapkan untuk Tuhan, dipersembahkan. Jadi tugas guru-guru sekolah minggu mempersiapkan anak-anak supaya anak-anak siap dipersembahkan untuk siapa? Tanda kutip menjadi kurban demi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kemudian kenapa anak-anak dikasihi oleh Kristus? Oleh karakter natur anak-anak, seperti di dalam anak-anak ada ketulusan, ada kerendahan hati, dan ada kejujuran, dan juga sifatnya adalah apa? Penurut. Ya. Kayak ada kamu manak kojab bu, waktu anak-anak, coba saya tanya, apakah itu bagian daripada kenakalanmu? Sebenarnya enggak, bukan. Itu bagian dari kejahilanmu. Kalau anak-anak suka cubit temannya, atau anak-anak senda tununganna, apakah itu kejahatan atau tidak? Kadang ini, disinilah kita harus menjadi yang tahu tentang psikologis anak, supaya memang kita bisa tanda kutip mentoleransi. Jadi molodong sikap nidak dan anak sisongoni, kalian harus bisa antisipasi itu dan jangan itu klaim menjadi sebuah kejahatan. Yang ketiga, anak-anak adalah masa depan gereja, negara dan keluarga. Tadi sudah disebutkan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku sebab merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Jadi investasi sorga itu adalah siapa? Anak-anak. Jadi molodong adong keduaan anggota jemaat di Tanjung Sari masuk ke surga, yang pertama dipanggil siapa? Bukan pendeta Silaban. Mana seksi sekolah minggu katanya? Balat corong. 10 tahun lagi inang, kalian harus bangga kalau ada anak sekolah minggu kita itu, dia pakaian akabri, gereja di teladan, dan dia adalah anak didikmu. Semuanya terbayar. Sakit hati yang pernah kau rasakan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, ketika engkau memberikan hati kepada dia, dia berhasil. Karena tadi itu moluadong na seorang dadanak. Kenapa kamu senang?
karena itu telah kamu anggap menjadi bagian daripada anakmu. Ini. Jemolo di lingkungan dia hamuna, bang itu bukan lekku sadenai, tak tanggung jawab. Ikut song ini domar pikir. Jadi kalian jadi terupgrade terus dia. Ya. Dan itu enggak, jangan dianggap beban. Anggap aja. Tapi seperti tadi itu, 10 tahun lagi kau bangga homat dokon on audo mengajaron tiki sekolah minggu. Mungkin yang sudah tua-tua di sini sudah ada mengalami seperti itu. Soal dihargai kau atau tidak urusan lain. Tapi ketika engkau lihat dia duduk di sana dan kamu melihat itu adalah anak sekolah minggu saya, kau punya kebanggaan tersendiri. Dan kamu boleh mengatakan dia sudah mulai dekat dengan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Dang nang dohono molwadong siswa guru na diajaran mo sama guru sekolah minggu habis supir motor angguat daudo pian sian bukan itu dang naga dokon supaya kalian itu buat klasifikasi, bukan, tapi itulah menjadi kebanggaan itu. Kemudian anak-anak adalah aset surgawi, ini tadi sudah. Kemudian waspadalah, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia dibuang ke dalam mana? Laut. Ini harus kita hafal ini. Ini. Dakyara jahamunon deh. Pernah ini. Ini adalah orang yang menyepelekan siapa? Anak-anak. Jadi keras loh. Ungkapan Yesus ini luar biasa keras. Lebih bagus diikatkan batu di lehernya lalu dibuang ke laut. Ya. Orang yang menyepelekan anak-anak ini adalah warning. Ini adalah peringatan bagi mereka supaya anak-anak itu tetap dihargai. Yesus dan anak-anak. Bagaimanakah sikap Yesus terhadap anak-anak? Coba kita perhatikan. Yesus itu hadir. Itu dulu yang pertama. Jadi setiap orang tua harus menjadikan dirinya hadir untuk anak-anak. Hadir ketika apa? Hadir ketika anak-anak bergumul. Hadir ketika apa? Hadir ketika anak-anak mau ujian. Hadir ketika anak-anak pacaran. Hadir ketika anak-anak mengalami problema. Terutama problema menyangkut soal pergaulan lingkungan. Kenapa anak-anak kita sebenarnya kehilangan jati diri? Apalagi pada saat dia menjelang memasuki SMA. Jadi ingat, saya pernah baca buku. Kalian yang belum menikah, ingat perkataan saya ini. Jangan coba-coba melakukan pendekatan terhadap anak di atas 8 tahun. Karena bagaimanapun engkau dekatnya terhadap anakmu, kau akan menjadi orang lain bagi dirinya. Tapi ketika engkau mendekatkan diri, maaf, mulai dari perut istri yang kau sayangi, kau elus-elus, sampai dia berumur 7 tahun, sampai kapanpun dia akan menjadi, kau akan menjadi sahabat bagi dirinya. Jadi ternyata kunci untuk mendidik anak, jangan pernah jadikan anakmu menjadi orang lain bagi dirimu. Tapi ketika anak-anak menjadi bagian daripada dirimu, hidup itu akan nikmat. Kau tinggal cari uang, kau tidak capek untuk menyatakan kepada dia, ini benar, ini salah. Senjata saya mendidik anak saya itu. Dan saya tidak pernah mengekang anak saya. Saya nggak pernah mendidik anak saya melalui tangan besi. Saya mendidik dia dengan kebebasan yang terukur. Ya. Saya terbuka sama anak saya. Gaji mamamu ini sekian. Gaji papa itu sekian. Pekerjaan papa itu seperti ini. Kamu pakai uang berapa? Kalau kita bagi uang ini, makan kami sekian. Untuk tabungan sekian. Untuk kau sekian. Berapa sama kau? Terbuka, kecuali uang korupsi, itu lain hal. Jadi ketika kita mendidik anak seperti itu, anak itu akan tahu diri. Dan ingatlah, kunci keberhasilan orang tua mendidik anak bukan prestasi, bukan pangkat, bukan jabatan, tetapi apa? Dia tahu diri. Kalau dia tahu diri, kemanapun kau inang, mau ke luar negeri, mau kemanapun kau, kasih semua aset itu sama dia. Dia tahu diri dan dia bisa menjalankan itu dengan benar diri. Jadi dak tuahai dilulihamun suriartai mamorahamu, tapi anakmu tidak bisa menjalankan itu. Makan aja sekarang itu.
daripada berbeda laki musik sama peparan di nasi ngapor saya autibana boy tinggal honokku pertibio. Aset yang ada walaupun itu kecil, dia akan mempergunakan itu dengan baik. Dan itu juga tugas kalian kepada anak-anak. Anak-anak yang bertumbuh dalam suasana labil pada saat ini, tantangan yang sangat luar biasa membuat anak-anak itu gamang, bertumbuh di dalam situasi yang labil. Dunia begitu kejam pada saat ini untuk menggiring anak-anak kepada hal yang tidak kita inginkan, termasuk yang tidak diinginkan siapa? Tuhan. Kemudian inilah yang perlu. Bisakah kita hanya 2 jam dalam 1 minggu hadir untuk anak-anak, melalui senyuman kita, melalui keramahan kita, melalui pengertian kita terhadap anak-anak, walaupun sikap dan tindakan anak-anak itu sepertinya menjengkelkan bagi diri kita sebagai guru-guru sekolah minggu. Persiapkan mentalmu. Dan kemudian persiapkan apa? Apa? Dakwah mental. No perlu siap mental aha. Kasih. Jadi ketika kasih itu sudah ada, udah luar biasa. Yang kemudian sebenarnya anak-anak itu bukan golom ria-ria. Jangan ketika perlu, jangan ketika membicarakan soal anak-anak, anak-anak itu menjadi prioritas. Tapi ketika ada hal yang lain, si Tuhan mau kada ada lagi. Parpudi mahamunah, mangan. Sama seperti dulu. Itu. Ya do najulu di lubuk bapakku, kalau nalan jengkol. Saya ingat itu. Jadi papa saya itu dia nggak puas memukul saya kalau saya itu maaf tidak kencing. Jadi saya sebenarnya termasuk orang yang bertumbuh labil dari segi mental. Makanya kadang-kadang saya yang paling saya takut kenapa? Masa lalu saya itu muncul lagi. Ya. Karena saya itu tukang parkir sudah pernah, narik becak sudah pernah, jual rokok di Sambo sudah pernah. Dan saya itu sekolah atas biaya sendiri. Dan saya tidak mau tergantung dengan keadaan yang saya alami. Tapi kemungkinan disitulah dia menempah seseorang itu untuk dia pakai untuk hal tertentu, walaupun sebenarnya kita juga pasti punya kelemahan dan kelebihan kita boleh Tuhan pakai. Jadi hamu pena pengudison dangna sempurna hamuna ibanda di pagi do debata gabe guru sekolah minggu. Ya. Jadi anak-anak itu harus menjadi prioritas. Hamu karena toras di son, akan produktif dope yang mau masih hamil lagi. Ya perlu loh, harus prioritas. Ini ada di sini Bu Dokter, kesehatan juga prioritas. Undang dopi itu, ranggaso sudah. Pi itu, tahu ranggason? Ini kan ada mangga di sini, mangga ini. Kalau kalian tadi datang ke sini, nggak ada daunnya, nggak ada, asing do gersang. Pokoknya ranggason mak, itu kering. Jadi molonung ngaranggason, kelanjutan di ranggason nah mak, bakilison. Jadi perjulu di mana ranggason, itu, dungi bakilison mak. Dungi dung bakilison. Mulai pagi sampai sore garuk-garuk mon. Dungi holan manggo ko parhalado nama. Itu. Harong nama sa ikelorga siya nunda. Buain na ngalaw bein na. Itu dia lawin na nang minoten nam se. Jadi harus prioritas. Lebih bagus yang mau menikah di sini, saya harus katakan, lebih bagus 3 tapi berkualitas. Kenapa saya katakan 3? Saya menyesal membuat 2. Karena nggak bisa lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini kebetulan Huta Barat ini abang saya nggak ada sungkan-sungkan. Kenapa? Ternyata kalau 2, kalau bertengkar nggak ada yang damaikan. Ya, jadi ini kan pengalaman. Ini juga mengenai persiapan untuk anak-anak. Lebih bagus Bapak Ibu 3. Alai marsoba matuhamu bang. Unang besap pepitu. Nah. Jadi nggak seperti itu dulu lagi. Banyak anak banyak. Benar itu. Iya katanya iya. Katanya. Jadi najoli boto hamudo bukan hanya itu. Di kampung dulu tahu kalian kebanggaan tersendiri kepada orang tua kalau meninggal. Kalau banyak yang mengodasi, banyak yang menorton. Itu. Jadi dari situ asalnya itu. Yang di karang-karangnya itu banyak rezeki.
Angadongi. Jadi kalau ada orang meninggal dulu, banyak dia yang mengelilingi, maka itu dihormati. Itu. Sarupa don waengi ngamati positi gorinna, lah corong jolma. HP nak oleh tu, nak oleh dua do paparanna. Coba kalau 7 paparannya atau 8. Bahula-hula na ngapiga. Itu. Jadi kamu mana memilit neng gudang do jolma ale nang berkualitas. Mana ngotik alai berkualitas. Jadi anak-anak juga saya kira gizinya perlu baik, pendidikannya juga tersedia dengan baik. Itu menyangkut hal yang prioritas, Bapak Ibu. Itu. Jadi mulai berek kamu na akan anak komun ada dan mulai sekolah minggu, bodo berek ngomunai. Hola roda dan lagi ren ngasaren da buti. Sukuma lagi. Tanya anak-anak itu. Namamu siapa? Ina. Pamereng ni pengen dan tulu. Ina buti. Ngau lebih tui. Napa waluun namai. Apa enggak stunting seperti itu? Kalianlah dulu. Jadi memang beratlah tanggung jawab kita itu kan. Apalagi di hutan-hutan musik, kalau mati lah pupul siksa ada. Ini nih. Enak jolo di hutan-hutan kacau. Dawo puskesmas. Nangat tu siona haun. Kalau mati lah ngama terhukum nama sudah. Kemudian doa. Jadi tadi hadirlah untuk anak-anak, gereja juga harus hadir, orang tua harus hadir, kita juga guru-guru sekolah minggu harus hadir. Jadi kalian juga nanti di zaman akan datang harus bisa kalian menjadi kontak person juga. Tanpa disadari orang tua. Nggak mesti telepon. Kau tahu persoalan dia, kau membangun dia diam-diam. Udah gimana mama nak? Karena anak-anak pribadi yang paling terbuka. Apa masalahmu nak? Kalau nama berbeda di rumah bapak indah kan. Jangan kau kasih tahu sama siapa-siapa. Tapi bangunlah kepercayaan diri sama dia. Kau harus kuat ya nak. Ingat tamu mak. Di situ kau paling diingat dia nantinya sampai mati. Bukan uang. Itu lebih berharga dari uang. Jadi perhatian itu sebenarnya sangat mahal. Jadi kalau kalian itu guru-guru sekolah minggu, Tuhan kasih kesempatan bagi kalian untuk menjadi perhatian anak-anak, atau anak-anak mendapatkan perhatian dari kalian. Kalian itu terberkati. Gumudang doha malete kodok tuhamu. Nakpe gumudok cepat ditan wain. Masa doha malete guru sekolah minggu di Tanjung Sari? Nasi mula kawan. Kalau di gereja lain ada. Hamulateo tu guru sekolah minggu orang do. Kemudian doakanlah anak-anak itu. Anak-anak itu coba dulu tanya orang tua. Kemungkinan kalau kita tanya orang tua, apakah anak-anak itu pernah mereka doakan? Belum tentu. Mungkin kalian lebih banyak mendoakan anak-anak kita itu daripada mereka. Jadi memperhatikan kesejahteraan rohani anak-anak. Baca ini semua ayat Alkitab yang saya kutip ini. Inilah sikap Yesus terhadap anak-anak. Hadir, dia jadikan anak-anak prioritas. Jangan kalian pikir Yesus memeluk anak-anak, Yesus menemui anak-anak. Baca semua menyangkut firman Tuhan yang berhubungan dengan anak. Itu adalah bagian daripada pernyataan Yesus kepada publik bahwa anak-anak bagi diri dia adalah apa? Prioritas. Dana aji mumpung, bukan aji mumpung, tapi Yesus bersikap terhadap anak-anak, menganggap anak-anak itu adalah prioritas. Jadi tugas ini koinoniata maun lah mempertahankan anggarata asa memang anak-anak itu menjadi prioritas. Karena tidak semua menggumuli ini. Yang kemudian ini juga menjadi pembinaan kepada semua para halayak. Sebenarnya kalau kita jujur, HKBP Tanjung Sari itu 10 tahun mendatang bagaimana tergantung daripada anak-anak. Aledak kia sahat pikiran di para halayak itu sih. Holan si sonario dok kana matuon. HP sebenarnya 5 tahun naik ngadoli-doli be sudah kada lagi. Ukurannya di sini. Apakah gereja membuat mereka berharga melalui kehadirannya? Prioritas do nasida manang ditangya kokuria do nasida. Kitalah yang menjawab itu Bapak Ibu. Ini perlu kita renungkan. Sejak peristiwa di Taman Eden, Tuhan telah memberikan peran penting kepada anak-anak untuk mendatangkan kerajaannya. Tapi ada yang harus kita pergumulkan di sini, dan ini sepertinya membuat anak-anak korban dari dosa para pendahulu mereka. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu.
serta antara keturunanmu dan keturunannya. Anak si bagariang dohot anak ni silaban akan hancur-hancuran karena dosa. Kata Tuhan kepada ular itu, dan sejak itu ada perang panjang dan mengerikan terhadap anak-anak. Jadi sumber konflik yang dialami anak-anak adalah dari orang tuanya sendiri, yaitu adalah siapa? Adam dan Hawa. Molo bahasa matak bainokku maparporanganmu tupinop parinda sada dohot tupinop parinda sadai, gelengmu dohot gelekku iko marporang. Itu menjadi dampak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak. Kisah Alkitab ini menunjukkan betapa kejamnya kekuatan anti anak-anak di dunia ini. Firaun melemparkan anak laki-laki Israel ke sungai Nil. Baca ini. Jadi jangan kalian katakan tidak ada kekerasan dalam Alkitab terhadap anak. Ini kisah Alkitab menunjukkan betapa kejamnya kekuatan anti anak-anak di dunia ini. Firaun melemparkan anak-anak laki-laki Israel ke sungai Nil. Keluaran 1 ayat 22. Cek di situ berapa orang yang dibunuhnya. Dewa-dewi jahat menyuruh orang tua untuk melemparkan anak-anak mereka ke dalam api. Yeremia 19:4-5. Herodes membantai anak-anak laki-laki di Bethlehem. Matius 2 dan 16. Jadi ternyata kekejaman terhadap anak-anak itu yang sangat mengerikan dulunya sudah terjadi dalam konteks Alkitab. Dan ini adalah bersumber dari kejatuhan siapa? Adam dan Hawa tadi itu terhadap dosa. Walaupun ada di sini faktor politik, iya, semua di sini adalah faktor politik, peperangan, perebutan kekuasaan. Tapi itu adalah berakar dari apa? Berakar dari kejatuhan Adam dan Hawa, sehingga roh dosa itu menyelimuti dunia yang berlaku dan bertindak dengan luar biasa kejam. Masyarakat sendiri tidak terlepas dari pertumpahan darah semacam itu. Lebih dari 60 juta batu nisan tak terlihat dalam 50 tahun terakhir dan masih terus bertambah, memenuhi tanah-tanah kosong di berbagai tempat. Pada masa sekarang ini, banyak sikap ketidaksetujuan terhadap anak-anak muncul dalam bentuk yang lebih halus. Masyarakat merendahkan dan kadang-kadang bahkan menganggap remeh peran ibu rumah tangga. Ternyata menurut penelitian ada berapa juta? Ada 6 juta kuburan anak-anak yang tidak tahu identitasnya di dunia ini. Korban dari kekerasan. Mengerikan kan? Ternyata sangat mengerikan. Nggak jelas batu nisannya. Itu bisa melalui peperangan, bisa melalui pertikaian, baik menyangkut soal agama, mau juga menyangkut soal perebutan wilayah kekuasaan. Ada 6 juta yang nggak jelas batu nisannya. Kalau ada batu nisannya, kita tahu itu anak siapa. Jadi adong do HP songoni balgani namasa di Portibion, taringot tu sikap di Portibion yang begitu menganggap anak-anak itu begitu luar biasa rendah. Kita terlalu sering memperlakukan anak-anak sebagai sekedar aksesoris untuk individualisme kita. Berharga sejauh mereka mendukung identitas pribadi kita dan memajukan tujuan pribadi kita. Jika tidak, mereka dianggap merepotkan. Molo masa pesta huria di pinggir rok kedanago. Ya, na penting boy lelangon memenuhi target. Saya lebih setuju regenerasi perhaladoi maunya orang-orang yang sudah terlibat di sekolah minggu. Yang berikut, menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksualitas, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda-tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Ini
yang sulit kita telusuri. Tapi WHO mengatakan ternyata kekerasan menyangkut anak itu terselubung. Ulu doi mana bajuna Roma sekolah minggu, tapi dia terganggu secara mental. Di botoh hamudo ai holad di paila natorasna danaki di jolo ni donganna, itu sudah menyakiti. Bodoh kali kau, samanya kau seperti bapakmu, gak ada otakmu. Itu sudah menyakiti. Banyak sebenarnya anak-anak yang terluka yang dilakukan oleh orang tua dengan tidak menghormati harkat dan martabat si anak, sehingga dia bertumbuh labil, baik dari segi mental maupun dari segi psikisnya. Jadi seminar-seminar untuk anak ini, untuk keluarga-keluarga muda sangatlah penting. Tapi ketika itu dibuat di gereja, saya yakin tidak ada peminatnya. Gak ada. Tapi sebenarnya akan baru sohot yang dua anaknya sangat perlu kali sebenarnya itu. Kalau bimbingan pranikah menurut saya, karena bimbingan pranikah itu hanya sekali. Memang selalu itu saya sampaikan kepada orang-orang yang mau hendak menikah. Tapi daktu si rohana itu senyum-senyum do adiga do saya pesta narwandora. Ya, apa yang dialami anak? Ini tadi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksualitas, kekerasan sosial, eksploitasi. Ini sekarang yang paling hebat berlangsung. Ibu hamudo, mulai pagi geleng naul les bahasa Inggris, les bahasa Jawa, les bahasa Batak. Baik kok kamu jo, kalian lah dulu saya pikir. Ah, bukan kasihan lagi, itu adalah lebih kejam dari Belanda. Hanya dengan keinginan anaknya ini pintar. Yang kemudian banyak orang tua tidak memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengimplementasikan bakatnya. Iko gabe dokter doho, iko gabe dokter inna. Habe mulai sekolah minggu ngal kita ibuka. Berarti naik padita. Adong dong saya sensur polisi. Kalau disongkat dongan tapi nggak mau but. Bawa baru digawe polisi. Banyak anak-anak dieksploitasi bukan untuk menumbuhkan cita-cita yang ada pada dirinya, tapi untuk menumbuhkan cita-cita siapa? Cita-cita orang tua. Itu bahayanya. Ai ngajuru sa musikon da tua-tua. Ada tu paksamu dokteron ikum memeluon songoni dengganna. Enggak mungkin. Enggak mungkin nih. Enggak mungkin. Alelo kamu jo suntik tu son. Behebis lu kamu mati benonna. Sunat itu urusanna. Molopi itu geleng minang. Ya udahlah, kau peta aja lah, gitu. Memang nggomar manuk do kerijonyo. Gitu. Mulai pagi pe ngaholan na manu hasi manuk kerijonyo. Ibu tahu manu hasi manuk? Tahu manu hasi manuk? Tahu. Jadi kerja kami dulu di kampung. Pagi-pagi di situ pagi bangun tuhas cuma manuk tai. Ini tuhas mai. Nah. Jadi kan kalau udah dituhas, kita tahu induk yang mana yang mau bertelur. Je unang mago manukot tu tetangga, Roma na tuai dihurung ma. Dihurung ma. Mulai dari kecil awak udah disuruh manuas manuk, majuk kiti. Nah, kan nggak mungkin lagi awak jadi berprofesi lain. Itu. Inilah yang sering terjadi kepada anak-anak. Inilah yang harus kita hindari Bapak Ibu. Ya memang kadang-kadang untuk mendewasakan orang tua anak didik kita ini, ya nggak sampai tanggung jawab kita ke sini. Tapi perlu saya katakan, wajah dan mimik anak-anak yang kalian layani itu kemungkinan korban daripada ini. Korban daripada ini. Tidak ada di luar daripada ini apa yang sedang diperhadapkan dengan mereka. Dampaknya, gangguan emosi, jemolo murah-murah muruk, kurang percaya diri, sulit menjalin hubungan, bersosialisasi,
merasa tidak berharga, labil, sulit mengatur emosi, merusak perkembangan otak dan saraf, melakukan tindakan negatif, luka atau cedera, kemudian kematian. Kemudian memiliki resiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi di masa depan, menjadi pelaku kekerasan bagi orang lain, gangguan mental. Ternyata masyarakat kita itu keadaannya sekarang ini bagaimana? Sebenarnya bukan tergantung ke negara. Mulu sudedo keluarga Kristen menjagai anaknya seperti tadi itu, hadir, prioritas, doa. Holanda tuluipe. Kalau hadir orang tua terhadap anak serepot apapun, mendoakannya dan kemudian menjadi prioritas, maka akan terjadi seperti yang dikatakan di kitab Joshua itu. Allah yang goau, dohok dong aku sajabu, ikon jahubado, oluan nami. Pasti terjadi. Kalau di SMP sebenarnya anak-anak, kalau udah lolos, udah beres. Kalau kita sudah percaya terhadap anak kita SMP itu, nggak usah, lepaskan aja. Molonung nggak percaya ibana, percaya hotu ibana, percaya mana tuh ho, dan kau meyakini dia begitu dekat dengan dirimu, nggak usah kamu takut kemana saja pun, itu sudah bebas hambatan. Dak pola si raja mube sampai tuna kuliah, kuncinya hanya SMP. Tapi kalau memang nggak selesai urusan kita dengan dia sampai menyelesaikan SMP, ingatlah kau akan dihancurkannya. Berapa banyak pun uangmu akan ditelannya itu semua. Tapi kalau sudah beres sampai SMP, kau akan tenang. Kau akan tidur nyenyak dan kalian bisa menikmati hidup bersama dengan suami istri. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara data yang saya ambil. Ternyata inilah data kita, Sumatera Utara. Jadi ternyata korban kekerasan yang paling tinggi itu di Indonesia di mana? Jawa Barat. Kemudian di mana? Jawa Timur. Nomor 3 di mana? Nomor 3 apa? Jawa Tengah. Nomor 4 saya kira kita. Ingat kalian ini. Jadi unak taripu. Sumatera Utara itu ya dominan Kristen loh. Kita dominan Kristen dan penduduknya dominan orang Tapanuli, Batak. Ternyata saya terkejut dengan data ini. Yang paling tinggi itu adalah Jawa Barat. Ini 10%, hampir 10% ini. Kemudian nomor 2 adalah Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah. Tapi memang ini udah warning ini, apa ini? Jawa ini. Tapi setelah di luar Jawa, yang paling meningkat dan paling tinggi anak-anak yang mengalami korban kekerasan itu adalah ini. Jadi ini jumlahnya. Kalau segini dia 500, kalau ke sini dia 1000. 1000 ini. Jadi kita ternyata masuk kepada tingkat ranking nomor berapa? Nomor 4. Dengan pengalaman kekerasan terhadap anak yang dilakukan berbagai jenis pelaku. Dan menurut penelitian Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang mengalami kekerasan pada umumnya hampir 99% itu dilakukan orang yang paling dekat dengan dirinya. Jadi bukan orang jauh, bukan perampok. Bukan perampok. Siapakah? Bisa pembantunya, bisa guru sekolah minggunya, bisa bapaknya, ayah tirinya, ibu tirinya, bisa. Tapi menurut penelitian dan menjadi kesimpulan, yang banyak melakukan kekerasan itu terhadap anak adalah siapa? Orang yang paling dekat dengan anak-anak tersebut. Di situ yang paling memprihatinkan. Maka di situ juga sulit untuk ditelusuri. Alana boleh buat di mana gelengnya sekolah minggu, mungkin pembantunya, mungkin tanpa kalian sadari itu adalah pelakunya. Tapi terekam di pikiranmu nak, nggak mungkin, karena dia yang menuntun, dia yang memapa, dia yang menggiring. Padahal sebenarnya dialah biang keladinya satu, yang melakukan anak-anak itu adalah terluka dalam proses pertumbuhannya. Lalu siapa yang peduli? Ya, berek kamu mohon. Coba, berapa ribu orang sekarang anak-anak HKBP yang mengalami seperti ini? Dan pasti banyak. Karena kita hanya melakukan pelayanan berbasis gereja, kita belum melakukan, kalau dikatakan sebenarnya transformasi, kita harus bisa keluar dari gereja untuk melihat orang ini sekarang berada di mana. Ada kalian yang tersentuh dengan khotbah semalam?
Saya sangat tertarik dengan khotbah semalam. Jam berapa perempuan itu datang ke sumur? Jam 1. Apa alasan si perempuan itu datang ke sumur? Karena malu. Karena malu, karena dia orang berdosa, karena dia dianggap orang yang tidak diperlukan, dan dia akan menjadi bahan perguncingan siapa? Orang banyak. Yang menjadi pertanyaannya seperti ini. Adakah gereja yang buka siang hari? Adong dona gereja buka jam sada? Memang banyak gereja yang terbuka. Artinya, adakah gereja terbuka kepada orang-orang yang seperti Samaria itu? Adakah pendeta yang mau membuka gereja, membuka sumur, membuka dialog, membuka pembicaraan untuk memberikan kemerdekaan, kelepasan, sama seperti orang Israel yang dimerdekakan dari Mesir? Evangelium marungutungu nasida tu si Musa ima jamita alai epistelna ima taringot tu parupuani. Yang menjadi pertanyaan saya merenung melalui firman itu, adakah gereja yang masih membuka diri untuk orang-orang seperti ini dengan membuka gerejanya pukul 12 sampai pukul 1 kepada orang-orang yang terlambat datang atau yang enggan datang? Kenapa enggan datang? Karena dosa dan pelanggaran. Jadi kalau gereja tidak terbuka dengan ini, maka keselamatan tidak pernah menjadi milik gereja. Apa yang hendak dikatakan melalui evangelium itu? Kalian baca evangelium itu kembali. Kemudian datang orang Israel, pindah kemari dan berkemah kemari dan berkemah kemari dan berkemah kemari. Ada sampai berapa kali di situ kata berkemah? Kemah itu artinya adalah sebenarnya apa? Gereja. Jadi gereja dulu dalam konteks pembuangan atau konteks mereka keluar dari Mesir adalah gereja yang dibuka pasang. Gereja kemah yang senantiasa terbuka kepada siapapun, termasuk juga kepada orang jahat, termasuk juga kepada pelacur, sama seperti siapa? Perempuan yang dari Samaria itu. Walaupun sebenarnya gereja tetap punya aturan. Dalam nats itu Yesus punya aturan. Karena apa? Coba kalian baca lagi evangelium itu, epistel itu. Datanglah perempuan itu, dibilang, kalau kaunya yang menjadi sumber air kehidupan itu, berikanlah itu kepada saya. Coba, sangat enak ayat itu. Lalu Yesus mengatakan, aku mau kasih air itu ke kau, tapi bawa dulu suamimu kemari. Loh, saya nggak menikah, kata dia. Jangan kau katakan kau nggak menikah. Kau sudah 5 kali menikah. Dan suamimu sekarang itu adalah suami keberapa? Suami ke-6. Artinya di situ, kalau kau mau minta air kehidupan dari aku, kau harus jujur. Kau harus terbuka. Kau harus mengaku dosamu. Ketika kau mengaku, bukan pelanggaranmu yang kulihat, pengakuanmu yang perlu sama saya, maka engkau akan kuselamatkan. Gereja harus terbuka pada pukul 12 sampai pukul 1 supaya banyak orang yang mengaku menyangkut soal apa? Kesalahannya. Jadi kalian juga guru-guru sekolah minggu ke sini harus membuka diri, kemari. Sesekali kalian harus punya data dulu. Ini bagian transformasi juga. Adakah jemaat HKBP Tanjung Sari yang sama sekali nggak sekolah minggu menurut kalian? Bagaimana dengan itu? Supaya kita pikirkan caranya nanti bagaimana melayani itu. Jadi kalau hanya yang kita layani yang datang itu belum bertransformasi. Paling tidak 1-2 orang pun dalam 1 tahun yang benar-benar nggak peduli dengan ibadah, anaknya juga nggak dia turehon sama dia. Ini juga perlu dijangkau supaya memang mereka tidak terkungkung di suasana seperti ini oleh kepalan tangan yang membuat anak ini hidup terancam dari berbagai hal. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, setelah merenungkan uraian yang saya sampaikan itu semua, pasti kita akan terdorong untuk lebih melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk adik-adik kita sekolah minggu yang kita kasih ini. Sebenarnya saudara mengerjakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan, sebab jika salah melakukan dampaknya bisa lebih fatal. Ya. Jadi ada guru sekolah minggu dulu di tempat saya yang lain. Bodoh kali kau. Di mana tuh sekolah minggu? Jadi pengajarannya itu bersifat mengancam. Jadi memang ya nggak semua orang bisa menjadi guru sekolah nggak bisa. Jadi memang nantinya pembinaan berikut yang perlu saya kira bagaimanakah metode mengajar yang baik sesuai klasifikasi umur. Itu perlu ahlinya. Supaya memang kita itu bisa mencocokkan bahan ajar kita terhadap anak-anak.
Jadi yang perlu Bapak Ibu bukan kemampuan kita dulu. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kalau kau menjadi pribadi yang prihatin terhadap kekerasan yang dialami oleh anak-anak pada saat ini, kau sendiri akan mencari pelajaran untuk bahan bagi dirimu, supaya khotbah yang kamu sampaikan, pendampingan yang kamu sampaikan terhadap anak itu akan lebih baik. Jadi jangan kalian tergantung sama pendeta, jangan tergantung sama parhalado. Kalian harus tergantung kepada komitmen dan motivasi kalian untuk mempersembahkan diri kepada anak-anak yang kita kasih itu. Syarat menjadi guru sekolah minggu, ini saya ambil dari buku pengantar juga. Dia harus memiliki hati yang baru, memiliki hati yang lapar. Lapar artinya prihatin terhadap keadaan yang dialami anak-anak. Memiliki hati yang taat, memiliki hati yang disiplin, memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang beriman, memiliki hati yang mau diajar, memiliki hati yang suci. Inilah syarat bagi kita untuk guru-guru sekolah minggu yang pada hari ini mempersembahkan diri untuk anak-anak yang mengalami berbagai persoalan kehidupan tersebut. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Tanggung jawabmu adalah mengajar, teaching. Jadi kalian harus cakap mengajar, kemudian menggembalakan, shepherding, kemudian harus kebapaan atau keibuan. Cuman dalam nas ini kebapaan disebutkan fathering, kemudian memberikan teladan, modeling atau role model. Kemudian bisa saja post figur moral. Kalian harus menjadi teladan. Kemudian kalian harus menjadi evangelis, menginjil. Jadi kalian itu mengajar sekolah minggu adalah sekalian menginjil. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka adalah orang yang memiliki kerajaan surga. Sebenarnya itu sending, karena mereka adalah masih mentah dan menjadi calon untuk penghuni kerajaan surga. Kemudian kalian harus mendoakan, praying. Kemudian harus meraih kesempatan, catching, ya, meraih kesempatan. Kesempatan itu bisa untuk kalian itu mengembangkan pelayanan dan bisa juga kesempatan bagi anak-anak untuk meraih cita-citanya. Ya, jadi nggak usah ditulis, itu bisa nanti diminta semua makalahnya, bisa di-share dia ke grup. Kemudian memperlakukan seperti anak sendiri. Inilah Om Mainang, Dohta Mainang. Jadi mulai dari sekarang, terlepas dari kemampuan kita, mendoakan di dalam cinta kasih. Doakanlah doakanlah anak-anak yang kamu ajar itu. Kalau kamu tahu ada memiliki persoalan dari antara anak-anak itu harus menjadi bahan doa kalian. Kemudian membawa anak-anak untuk menemukan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kemudian mendampingi dan memotivasi. Kemudian juga harus menghibur. Kemudian menghargai apa adanya. Istilahnya gimana pun perilaku anak-anak itu, hargai dia. Jangan kamu hakimi. Manang nabohape rumang di pangalahona, karena dia adalah masih dalam proses pertumbuhan, maka hargailah dia. Dengan keterbatasan menghantarkan dirinya kepada masa depan yang lebih baik. Sama seperti tadi, kalau ada ini yang sudah akabri, bukan soal kehormatan yang bagi dirimu, tapi yang kau berhasil, dia menemukan jati dirinya melalui bahan ajar yang kamu lakukan terhadap dirinya mulai sejak kecil. Ya, memuridkan anak-anak merupakan investasi rohani yang bernilai menuju kepada kekekalan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa kita lebih sempurnakan lagi kepada materi-materi yang lain. Horas.